Jadi mengenai surat panggilan dan undangan klarifikasi tentu berbeda teman-teman ya, dan status hukumnya pun berbeda ya. Kalau undangan klarifikasi berarti status hukumnya masih dalam tahap penyelidikan, mencari tahu apakah peristiwa yang dilaporkan adalah peristiwa pidana atau bukan. Kalau penyidikan ya tinggal mencari siapa pelakunya, siapa tersangkanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sehat selalu, jumpa lagi dengan saya Isram. Teman-teman, melalui video ini saya mau bahas mengenai surat panggilan kepolisian. Nah, kalau video beberapa waktu lalu membahas tentang undangan klarifikasi. Jadi undangan klarifikasi dan surat panggilan ini konteksnya berbeda teman-teman ya, dan status hukumnya pun berbeda ya. Nah, jadi kalau undangan klarifikasi itu ya perkara tersebut statusnya masih dalam tahap penyelidikan. Tapi kalau sudah masuk dalam surat panggilan berarti status hukumnya sudah naik pada tahap penyidikan. Nah, contoh misalkan ya seorang korban atau orang yang dirugikan ya, membuat laporan ke polisian dan perkaranya ditindaklanjuti ya. Dilakukanlah rangkaian awal yang namanya penyelidikan. Nah, penyelidikan ini ya mencari tahu apakah peristiwa yang dilaporkan merupakan peristiwa pidana atau bukan. Nah, untuk menentukan apakah peristiwa pidana atau bukan, maka dilakukanlah yang namanya rangkaian pengumpulan bukti, keterangan, informasi ataupun buket ya, seperti misalkan ya dengan mengirimi orang-orang yang diduga mengetahui atau berkaitan dengan peristiwa yang dilaporkan ya dengan cara mengirimkan surat undangan klarifikasi untuk hadir datang memberikan klarifikasi terhadap peristiwa yang dilaporkan, apakah dia tahu atau tidak, dia mengerti, dia paham atau tidak. Karena statusnya klarifikasi ini ya masih status biasa, namanya penyelidikan ya, hanya untuk mencari apakah peristiwa itu merupakan peristiwa pidana atau tidak ya. Nah, kalau misalkan ya setelah semua rampung, orang-orang yang diduga ada kaitannya, terlibat dan mengetahui peristiwa yang dilaporkan, maka nanti dilakukanlah proses gelar perkara ya, gelar perkara. Nah, misalkan penyelidik telah menemukan bukti permulaan yang cukup ya, sehingga perkara tersebut ya diberikanlah kesimpulan, wah benar perkara ini merupakan perkara pidana bukan perdata ya, berarti harus naik tahap ke penyidikan, statusnya naik ya. Kalau sudah tahap penyidikan berarti tinggal mencari siapa pelakunya ya. Penyelidikan itu mencari peristiwanya, penyidikan itu mencari siapa pelakunya. Nah, untuk mencari tahu siapa pelaku daripada perbuatan tindak pidana yang dilaporkan, maka akan dilakukan panggilan, memanggil orang lain, saksi. Nah, kapasitasnya sudah menjadi saksi, bukan biasa. Kalau undangan klarifikasi itu statusnya masih biasa ya. Ya, tapi kalau sudah naik pada tahap penyidikan ya sudah pro justisia. Status seseorang yang akan diperiksa itu ya menjadi saksi ya, sudah menjadi saksi. Nah, itu teman-teman ya. Jadi surat panggilan ya, surat panggilan ini akan diberikan kepada si saksi atau calon terperiksa. Nah, jadi perlu diketahui juga ya bahwa surat panggilan ini merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian untuk meminta ya seseorang agar hadir atau datang
menghadap di depan penyidik untuk memberikan keterangannya sebagai saksi. Nah itu teman-teman ya. Nah jadi mengenai tahap penyidikan ini ya berarti ya sudah masuk dalam ranah pro justisia, dan SPDP juga akan diterbitkan ya, surat perintah dimulainya penyidikan akan diberitahukan kepada penuntut umum atau kejaksaan bahwasanya pihak kepolisian, penyidik sedang melakukan pemeriksaan dalam proses penyidikan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana. Diberitahu kepada kejaksaan atau penuntut umum ya, kira-kira seperti itu ya. SPDP-nya sudah turun. Nah, biasa kan dengar yang namanya SPDP ya, surat perintah dimulainya penyidikan. Nah ketika itu sudah turun maka harus diberitahukan kepada kejaksaan negeri. Nah itu teman-teman ya. Jadi dalam mekanisme surat panggilan ini, pemanggilan terhadap seseorang, baik itu kapasitasnya masih dalam tahap sebagai saksi ya, maka dia harus hadir ketika dipanggil, mendapat surat panggilan ya. Karena surat panggilan ini ya sifatnya tegas teman-teman, ada akibat hukum apabila ketika tidak menghadiri panggilan yang dimaksud. Panggilan pertama tidak datang tanpa konfirmasi, tanpa klarifikasi, lalu kemudian dikirimkan nanti panggilan kedua sekaligus untuk membawa ya, dibawa secara paksa, diminta keterangannya, atau setidak-tidaknya menurut KUHP ya, bahwasanya ketika dia tidak hadir maka pihak penyidik yang akan datang ke kediaman yang bersangkutan. Nah itu teman-teman ya. Nah misalkan telah dilakukan pemeriksaan, bukti-bukti sudah dikumpulkan, keterangan sudah dikumpulkan, lalu akan dilakukan kembali yang namanya gelar perkara. Nah dalam proses gelar perkara ini menentukan, mencari tahu siapa pelakunya, siapa tersangkanya. Nah itu, nah dalam hal penyidik akan menetapkan saksi menjadi tersangka atau seseorang menjadi tersangka ya, jadi dia tidak asal-asalan ya, harus sangat hati-hati, harus teliti, tidak boleh asal-asalan ya. Jadi harus memperhatikan prinsip kehati-hatian, memperhatikan KUHP, memperhatikan perkap, standarisasi manajemen penyidikan agar hak-hak orang tidak dilanggar, hak asasi manusia tidak dilanggar. Nah itu teman-teman ya. Jadi mengenai surat panggilan ya, nah panggilan itu wajib untuk dihadiri. Kalau tidak dihadiri ya ada akibat hukumnya, bisa dijemput paksa teman-teman ya. Nah biasanya di dalam surat panggilan itu ya mencantumkan atau memuat setidak-tidaknya tempat ya, terus kemudian waktu dan tujuan dilakukannya pemanggilan, dan ada cap atau stempel ya, tanda tangan pejabat yang melakukan pemanggilan atau penyidik ya. Di situ teman-teman ya. Jadi mengenai surat panggilan dan undangan klarifikasi tentu berbeda teman-teman ya, dan status hukumnya pun berbeda ya. Kalau undangan klarifikasi berarti status hukumnya masih dalam tahap penyelidikan, mencari tahu apakah peristiwa yang dilaporkan adalah peristiwa pidana atau bukan. Kalau penyidikan ya tinggal mencari siapa pelakunya, siapa tersangkanya. Nah, untuk menentukan atau menggali, mencari informasi ya, apakah orang yang akan mau ditetapkan menjadi tersangka, maka dilakukanlah panggilan terhadap orang yang diduga mengetahui atau terlibat secara langsung terhadap perkara yang dilaporkan. Nah, itu ya teman-teman ya mengenai surat panggilan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, mengedukasi kita semua ya. Untuk mau berdiskusi bisa isi kolom komentar di bawah ini. Dan teman-teman yang belum subscribe video ini, channel ini, jangan lupa di subscribe, dan agar tidak ketinggalan
informasi-informasi seputar dunia hukum dari saya, maka aktifkan tanda loncengnya ya, biar tahu nih kalau saya sedang mengupdate suatu video ya. Oke teman-teman, demikian, semoga bermanfaat. Salam keadilan.